Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil presentasi kami tentang tokoh penumpasan Slamet Rijadi dan Alex Kawilawang. Kehidupan awal, Rijadi terlahir dengan nama Sukamto di Surakarta, Jawa Tengah, Hindia Belanda. Pada tanggal 26 Juli 1927, ia adalah putra kedua dari pasangan Raden Ngabehi Prawiro Pralepdo, seorang perwira pada tentara Kansunan, dan Sotati, seorang penjual buah. Saat Sukamto berusia 1 tahun, ibunya menjatuhkannya. Ia kemudian jadi sering sakit-sakitan. Untuk membantu menyembuhkan penyakitnya, keluarganya menjualnya dalam ritual tradisional suku Jawa kepada pamannya Warnen Harjo. Setelah ritual, nama Sukamto diganti menjadi Slamet. Meskipun setelah ritual secara formal ia adalah putra Warnen Harjo, Slamet tetap dibesarkan di rumah orang tuanya. Ia menganut Katolik Roma. Slamet umumnya menempuh pendidikan di sekolah milik Belanda. Sekolah dasar dilaluinya di Hornen School, sebuah sekolah swasta yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok agamawan Belanda. Saat bersekolah di sekolah menengah Mangkunegaran, ia memperoleh nama belakang Rijadi karena ada banyak siswa yang bernama Slamet di sekolah tersebut. Saat di sekolah menengah juga ayahnya kembali membelinya dari sang paman. Setelah tamat sekolah menengah dan saat Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, ia melanjutkan pendidikannya ke Akademi Pelaut di Jakarta. Setelah lulus, ia bekerja sebagai navigator di sebuah kapal. Pada bulan September 1948, Rijadi dipromosikan dan diserahi kontrol atas 4 batalion tentara dan 1 batalion tentara pelajar. 2 bulan kemudian, Belanda melancarkan serangan kedua. Kali ini menyasar kota Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota negara. Meskipun Rijadi dan pasukannya melancarkan serangan terhadap tentara Belanda yang berusaha mendekati Solo melalui Klaten, tentara Belanda akhirnya berhasil memasuki kota dengan menerapkan kebijakan berpencar dan menaklukkan. Rijadi mampu menghalau tentara Belanda dalam waktu 4 hari. Setelah itu, Rijadi dikirim ke Jawa Barat untuk melawan angkatan perang Ratu Adil dibentukan Raymond Westerling. Setelah perang dan kematian, tak lama setelah berakhirnya perang, Republik Maluku Selatan atau RMS mendeklarasikan kemerdekaannya dari Indonesia yang baru lahir. Rijadi dikirim ke garis depan pada tanggal 10 Juli 1950 sebagai bagian dari Operasi Senopati untuk merebut kembali Pulau Ambon. Rijadi membawa setengah pasukannya dan menyerbu pantai timur, sedangkan sisanya ditugaskan untuk menyerang dari pantai utara. Meskipun pasukan kedua mengorbankan pahlawan dengan sengit, pasukan Rijadi mampu mengambil alih pantai tanpa perlawanan. Alexander Evert Kawilarang adalah seorang perwira nasional Indonesia atau TNI masa Revolusi Indonesia dan mantan anggota KNIL. Ia juga adalah seorang pendiri Kesko TT yang kemudian menjadi Kopassus. Pada tahun 1958, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai atase militer di Amerika Serikat untuk bergabung dengan pemberontakan Permesta di mana ia harus melawan pasukan Kopassus yang ia bentuk sebelumnya. Keterlibatan dalam Permesta menghentikan karir militernya dengan TNI. Ia juga populer dengan aktif dan komunikasi angkatan bersenjata pada masa tuanya. Kawilarang lahir di Jatinegara pada tanggal 23 Februari 1920. Ia lahir dari sebuah keluarga militer. Ayahnya Alexander Herman Hermanus Kawilarang adalah seorang mayor KNIL. Ibunya adalah Nelly Besti Mongot. Kedua orang tuanya berasal dari Rambongken di Sulawesi Utara. Kawilarang adalah seorang suku Minahasa dari subsuku Taulor. Dia juga merupakan sepupu dari Dean Mongot, Direktur Akademi Militer Tangerang, yang tewas dalam pertempuran Lengkong yang berupaya melucuti Depok tentara Jepang. Pada tahun 1946, Kawilarang mengikuti sistem pendidikan Eropa yang komprehensif. Ia menempuh pendidikan dasarnya di sebuah Europe School, mula-mula di Tejadi Semarang dan kemudian di Cimahi, Jawa Barat. Selesai dari situ, ia melanjutkan ke HBS Bandung. Sekarang ditempati SMA
Negeri 3 Bandung dan SMA Negeri 5 Bandung, setara dengan SMP atau SMA yang lamanya 5 tahun. Selesai dari pendidikan menengahnya, Kawilarang mengikuti jejak ayahnya dan masuk pendidikan militer. Mula-mula di Korps Pendidikan Perwira Cadangan Kenil atau Corps of Landing Reserve Officerin Koro pada tahun 1940, yang dilanjutkan ke Akademi Militer Kerajaan Darurat di Bandung dan Garut, Jawa Barat dari tahun 1940 sampai 1942. Teman-teman sekelasnya termasuk Ahmad Nasution dan TW Simatupang. Setelah lulus, Kawilarang ditempatkan di Magelang sebagai komandan peleton dan kemudian ditugaskan kembali ke Bandung sebagai instruktur. Kelak ia juga sempat mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando AD atau SSKAD di Jakarta. Selama pendudukan Jepang, orang-orang Manado, Ambon, dan Indo sering ditangkap secara acak karena kedekatan mereka dengan Belanda. Banyak yang disiksa dengan kejam oleh polisi militer Jepang. Kawilarang disiksa beberapa kali oleh pasukan Jepang pada tahun 1943 dan 1944. Dia selamat, tetapi menderita cacat seumur hidup dengan kanannya dan banyak bekas luka. Pada tanggal 1944, ayah Kawilarang diduga tewas ketika ia menjadi seorang tawanan di kapal kargo Jepang Junyo Maru. Lihat kartu tahanan ayahnya di situs Arsip Nasional Belanda. Kapal itu membawa 3.000 tawanan Manado, Ambon, Indo, Eropa, Belanda, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, dan juga lebih dari 3.500 Romusa ketika kapal itu ditenggelamkan oleh sebuah kapal selam Inggris bernama. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 11 Desember 1945, Kawilarang menjadi perwira penghubung dengan pasukan Inggris di Jakarta dengan pangkat mayor. Pada bulan Oktober 1945, ia ditugaskan sebagai staf komandemen 1 Jawa Barat di Purwakarta. Pada bulan Januari 1946, ia menjadi Kepala Staf Resimen Infanteri Bogor Divisi 2 Jawa Barat dengan pangkat Letnan Kolonel. Pada bulan Agustus 1946, ia menjadi Komandan Brigade 2 Surya Kencana yang meliputi Sukabumi, Bogor, dan Cianjur. Brigade ini termasuk dalam divisi Silawangi yang baru terbentuk. Ia memimpin brigade ini selama agresi militer Belanda I. Dia juga sempat memimpin secara singkat Brigade 1 atau Tirtayasa ketika brigade tersebut dipindahkan ke Yogyakarta.